kalau kita belajar teori, kita ngomong itu teori lah ya. Biarpun prakteknya super banyak sebenarnya, tapi teori itu jadi kita tahu patokan dasarnya nih. Kaget, tapi seru banget sih. Kagetnya gimana? Karena apa? Kaget ternyata saya nggak bisa apa-apa. Jumpa lagi di channel LPDK, masih obrolan dengan para alumnusnya LPDK yang berkarya di bidangnya masing-masing. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bandung, ada Jovan di sini. Oke, say hi dong, say hi. Halo. Oke, sekarang kesibukan sebagai apa? Saya installer sound system. Jadi biasa instalasi, dagang, ya segala macam lah. Oh iya, jadi instalasinya sekaligus juga ini ya dagang produknya ya. Setup apa segala macam. Tapi ini kliennya berarti bukan yang personal ya, tapi lebih ke komersil. Lebih banyak komersil, betul. Komersil, tempat-tempat hiburan, kafe, tempat ibadah, kayak gitu. Lumayan ini, partainya besar berarti ya. Mencakup semua lah. Ya. Sebelumnya dulu waktu sebelum sekolah di LPDK sudah aktif di situ atau gimana? Sebenarnya tahulah sedikit-sedikit tentang audio ya, tentang profesional audio tahu karena ada kebetulan keluarga juga bidangnya di situ gitu. Cuman sebagai pedagang. Oke. Nah, saya belajar teknisnya di LPDK. Emang diplot dari awal begitu atau? Kebetulan memang diarahkan dan ada sedikit bakat lah gitu ke teknis ya gitu. Jadi punya telinga inilah ya. Ya ada keniatan lah gitu. Jadi waktu itu emang udah kebayang mau masuk LPDK waktu itu atau gimana? Udah kebayang. Nah, tapi pas masuk sekolah memang itu sesuai yang diharapin atau gimana pas lagi belajar? Kaget, tapi seru banget sih. Kagetnya gimana? Karena apa? Kaget ternyata saya nggak bisa apa-apa. Tapi ya. Oh jadi udah pernah punya bayangan dulu ya soal sound system dan sebenarnya bayangan ya minimal kayak perkabelan untuk colok mencolok tahulah gitu. Cuman begitu masuk bener LPDK, oh ternyata banyak banget yang saya sama sekali nggak tahu gitu. Cuman kan serunya gitu dari basic lah, kayak kita belajar ibaratnya tuh masuk tempat yang dimana kita diajarin ngobrol, kayak lahir kan nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, nggak tahu ini apa, nah itu dikasih tahu semua di dalam dunia audio ya maksudnya ya gitu. Jadi beneran dari basic. Dari basic. Dan mengkoreksi kesalahan selama ini di praktik. Untungnya saya belum tahu apa-apa, jadi belum salah gitu. Jadi ya pokoknya basic semua benar-benar saya belajar sih selama setahun itu, luar biasa gitu. Dan ini ya maksudnya waktu itu kan juga teman-teman ada yang seangkatan pasti ada yang udah lama di seangkatan latar belakangnya macam-macam, ada anak band, ada soundman gereja, ada yang kerja di tempat instalasi juga, terus ada rental, ada yang saya basicnya mungkin disebut anak pedagang mungkin gitu. Itu beda lagi sih. Jadi banyak latar belakang. Dan ada itu juga enak yang jadi nambah diskusi ya berarti? Ya, jadi satu angkatan tuh memang jadi kita sering ngobrol lah gitu. Ada yang udah tahu duluan kan, ternyata oh ya ini benar, ini enggak, ini benar, tapi jadi bareng aja gitu. Kayak gitu. Jadi apa nih yang paling diingat atau yang jadi inspirasi dari banyak materi selama di LPDK waktu itu? Yang pasti tuh ngomong hasil ya, yang pasti yang buat saya rasain tuh kalau kita belajar teori, kita ngomong itu teori lah ya, biarpun prakteknya super banyak sebenarnya, tapi teori itu jadi kita tahu patokan dasarnya nih. Misalkan kita ngomong ini suara nggak enak, nah supaya enak tuh gimana sih? Jadi kita tahu standarnya dulu. Istilahnya kalau muter EQ pun kita nggak bingung ini harusnya apa yang ditambahin, apa yang dikurangin gitu. Kalau kita tahu teorinya. Ditambah dengan latihan kuping ya buat pengalaman, buat ya banyak hal banget yang di audio tuh yang di luar nalar dan di luar teori sebenarnya. Cuman kebayang kalau kita sama sekali nggak tahu teori, udah pusing aja duluan. Harusnya ke kiri, ini malah ke kanan. Jadi udah nggak akan ketemu gitu. Tapi kalau tahu teori minimal, oh kita tahu ke kiri, biarpun kita masih awal-awal, tapi minimal arahnya udah bener gitu.
Jadi nggak ngandelin feeling doang ya. Feelingnya justru terasa. Jadi feelingnya beralas, punya alasan gitu untuk feeling ke sana tuh kenapa bisa kayak gitu, dan kita harus bisa ngejelasin sih gitu. Dan itu dampaknya buat akhirnya sekarang usaha yang dikerjain gimana? Dampaknya saya bisa mengedukasi konsumen saya, terutama dari yang awam nol sampai dia tahu gitu, oh sound system tuh ternyata seperti ini, karena kan urusan audio tuh nggak kayak lampu yang bisa kita lihat gitu ya. Cahayanya bisa kita lihat, kalau audio ya harus kita dengar, harus kita latihan buat denger gitu. Oke, jadi dalam prakteknya kalau di usaha biasanya akhirnya ngapain? Edukasi kayak gimana tuh biasanya? Edukasinya jadi misalkan saya kalau instalasi kan misalnya satu kasus satu usaha mau pasang sound system. Nah itu tuh saya siapkan sistemnya dulu kan. Kalau orang lain mungkin kalau dagang-dagang biasa ya sorry cuman punya produk A, B, C, dia cuman tawarin aja, cuman baca buku spesifikasi, cuman dia ceritain doang, tapi dia nggak tahu ini tuh artinya apa, ini artinya apa, tujuannya buat apa gitu. Nah kalau saya lebih, karena saya udah tahu teorinya dan cukup mateng gitu, jadi saya bisa kasih alasan yang paling tepat buat kenapa pilih yang ini? Gitu. Kenapa yang ini, baik dari segmen produknya, terus kualitasnya, termasuk ke budget gitu. Wah itu menarik ya, jadi menarik sekali. Sambil promo diri soal ini ya. Soalnya kalau kita nggak tahu teori sama sekali, kita cuman kira-kira kan sama dengan setengah bohong sebenarnya gitu. Tapi kalau teori ada alasannya, makanya ke konsumen tuh kita kasih tahu dan kita buktiin gitu. Bukan ke konsumen aja sih sebenarnya, ke teman-teman semua lah gitu, sama aja. Jadi alasan kenapa pilih produk ini dengan budget segitu dan dengan kebutuhan apa itu bisa lebih ini ya, spesifik dan lebih akurat. Karena prinsipnya tidak ada produk yang jelek. Jadi semua produk ada diciptakan tuh pasti ada tujuannya, segmen tertentu, tujuannya kemana. Tinggal, nah ini kelebihannya kalau kita bisa tahu teori dan kita punya ilmu tuh, barang apapun kita bisa maksimalkan gitu. Barang apapun maksimalkan di barang tersebut ya gitu. Jadi sangat sayang tuh cuman beralasan kalau mau bagus beli yang mahal. Gitu ya, mahal. Gampang kan gitu. Di semua hal pasti kayak gitu, beli yang mahal. Tapi apakah yang mahal itu bisa 100% potensinya kita keluarin kan belum tentu. Betul. Dan mungkin justru nggak sesuai kebutuhannya ini ya. Betul. Ya ini menarik sih. Jadi ada sisi plusnya ya sebagai seorang kalau dibilang entrepreneur juga ya sebenarnya. Ya jadinya saya menerapkan ilmu audio tuh di bidang saya gitu. Biasanya kan umumnya kalau orang belajar LPDK tujuannya jadi sound engineer. Paling umum ya ke sana gitu. Mungkin nanti cuman dilihat arahnya tuh mau mixing entah di studio, entah live atau mungkin di broadcasting gitu kan. Ujung-ujungnya ya duduk di balik mixer, padahal banyak banget yang bisa dikerjain sebenarnya dengan kita tahu audio gitu. Oke, dan ini salah satunya saya. Ini ya. saya ada di mana-mana gitu. Ya kalau ditanya kerjanya kan bisa macam-macam kan nanti bilangnya. Sampai ngebor tembok juga saya kerjain. Susah nggak sih kalau ini selama pengalaman kan, maksudnya kan hal audio itu kadang-kadang masih awam ya gitu ya. Jadi klien kadang-kadang mungkin nggak terlalu ngerti, atau mungkin dia punya temennya yang rekomendasiin karena bla 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 gitu. Pas lagi itu susah nggak sih pas lagi ini ya? Susah karena dianggapnya kita beda dunia kan. Anggap kita orang audio harus nyampain hal teknis ke orang awam yang mungkin kalau kita langsung hajar teknis ngomong apa sih gitu kan. Naon ieu gitu kan gitu. Jadi perlu ada pendekatan yang khusus gitu ya. Jadi tapi dari pengalaman juga sih. Cuman paling simpel sih sebenarnya kita bawa barang, kita demokan, bahasa saya simpelnya ya. Terus bandingkan aja gitu. Dan konsumen atau teman-teman tuh harus latihan denger sebenarnya. Kalau selalu denger barang murah, barang mahal nggak tahu suaranya, kita nggak ada perbandingan. Jadi kita harus cari wawasan terus gitu. Oke, dia sama aja katanya gitu. Ya, seringnya kayak gitu ya. Karena kalau yang nggak ngerti sama sekali bisa dianggapnya yang bagus, mau yang dari biasa sampai yang paling mahal sama aja gitu. Yang penting suaranya kedengeran speakernya gitu. Sering kayak gitu. Tapi kalau nggak salah di LPDK juga ini ya. Jadi ada cara untuk membahasakannya dengan bahasa yang lebih mudah ya, lebih sistematis kayak gitu. Jadi memang kalau kita terlalu teknis tuh pasti dibilangnya orang gila sih. Jadi nggak mungkin lah kemana-mana pakai bahasa teknis gitu kan. Jadi ya bahasa pada umumnya, cuman mungkin kalau berbicara
kita ngobrol dengan orang awam bisalah pakai bahasa ngaconya gitu ya. Cuman tetap artinya harus ke yang sebenarnya dulu gitu. Misalkan kayak cara-cara orang kan banyak yang biasanya seperti ini. Nah, biasanya itu kan belum tentu benar gitu. Dan secara perkembangan teknologi juga mungkin ada beberapa yang ini ya berubah dari kebiasaan itu. Berubah, bahkan ada teori yang tadinya tidak bisa, beberapa tahun kemudian bisa. Jadi yang lama itu ya coret aja, buang aja maksudnya karena sudah terupdate kan gitu. Nah, banyak juga teman-teman tuh yang kurang update bahasanya. Yang itu sayang sekali sih gitu, karena punya skill tapi nggak mau update. Padahal cuman lebih ke karena malu dan gengsi sih sebenarnya. Banyaknya di lapangan kayak gitu sih gitu. Jadi rekomendasi ini buat pekerja-pekerja yang seperti entrepreneur terutama di bidang sound system dan audio kayaknya harus belajar ke LPDK nih berarti. Kalau saya bilang sih belajar teori itu memang harus ya gitu. Karena itu patokan kita sih gitu. Jadi bahasanya nah kalau ngomong LPDK bukannya saya karena saya alumni LPDK ya, tapi jaringan kita dan keterkaitan antara alumni dan teman-teman tuh kuat sekali gitu. Dan bahkan dosen-dosennya pun menganggap para lulusan tuh udah bukan cuman sebatas alumni gitu, bahkan sebagai partner gitu, partner discuss karena apa gitu. Jadi masih sering update ya? Masih teman-teman. Sampai istilahnya ya ada penghargaan juga buat kita-kita yang alumni tuh setelah kita lulus dan kita berprestasi di dunia luar, setelah kita kerja atau banyak yang jadi teman discuss gitu. Tadinya tadinya dosen saya gitu, tadinya guru saya, tapi sekarang kerja bareng atau kita ngobrol bareng, discuss, karena kan masing-masing bidang tuh yang tadi saya bilang di audio tuh banyak banget sebenarnya. Dan ada yang kayak saya berkecimpung kan di instalasi, jadi saya fokus di situ. Begitu saya butuh masukan tentang recording, tentang apa, saya nanya ke teman-teman yang memang berkecimpung di situ, dan itu kan tukar pikirannya bisa cepet gitu. Ya. Jadi itu keuntungan ya. Keuntungannya dengan belajar teori, kita cara ngobrol kita akan cepet. Bahasanya orang lain butuh proses yang ngomong 1 bulan buat ini apa sih gitu. Mungkin kita 1 jam udah bisa gitu. Saya belagunya gitu ya, maaf ya gitu. Tapi memang kenyataannya di lapangan gitu kenyataannya gitu. Jadi emang ada hal yang spesifik karena teori, jadi kita nggak perlu trial and error terlalu banyak kan. Jadinya kita bisa udah tah mau ke arah mana nih gitu. Jadi teori itu menurut saya penting banget gitu. Cuman jangan dikira udah belajar langsung lulus semua, gitu ya. Besok udah bisa langsung. Belum tentu. Saya bilang belum tentu ya. Mungkin ada yang bakatnya memang bagus banget dan memang dia tekun banget, bisa cepet gitu. Cuma kalau audio sih sama lah semua bidang, harus sering praktek sih gitu. Butuh pengalaman langsung ya untuk langsung seperti itu. Oke, jadi ini asik ya, kerjaan sekarang memang masih relevan dengan studinya tadi ya kalau bilang. Jadi emang saya mau nggak mau udah tenggelam di sini ya udah. Harus berenang kemana. Kedepannya bakal tetap lama di sini kayaknya, masih terus karena ya kebetulan rezekinya juga di sini, terus perkembangannya juga saya suka gitu. Dan kebutuhannya makin banyak kan sebenarnya kan. Betul. Dan kayak di tempat-tempat seperti itu, telinga orang sekarang udah mulai belajar untuk lebih bagus ya. Dan sekarang produk-produk tuh sangat-sangat banyak ya. Ya baik dari kayak kita kan di sini anggaplah saya sebagai penjual gitu ya. Tapi kan di pabrik juga, nah itu kayak di pabrik di apa juga butuh juga orang-orang audio yang memang concern gitu. Yang spesialisasi produk. Betul. Ya, jadi sebenarnya makanya tadi saya bilang bisa kemana-mana. Bahkan anggap saya bilang dunia instalasi itu pun masih banyak bagian-bagiannya gitu. Lain. Ada spesialisasi lagi di bidang-bidangnya gitu. Ya, ini menarik sekali sih. Menarik sekali. Masih banget. Oke, thank you banget ya Jovan udah berbagi di sini. Masih ini sukses terus nih ya. Pasti makin lancar kayaknya. Di Bandung kayaknya penguasa ininya ya. Lumayan lah ya. Ada beberapa kafe di Bandung yang nggak bisa kita sebut ya, atau beberapa ini yang sudah kena tangan dingin, telinga dingin, gitu ya. Kena telinga dinginnya Jovan. Sudah berbagi di sini. Teman-teman juga yang pernah terlibat atau yang kenal seangkatannya mungkin ada di sini. Silakan berkomentar nanti ya. Nanti akan di-share ke teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi di obrolan LPDK berikutnya bareng sama alumni-alumni yang kerja di bidang audio dengan berbagai macam tadi ya kebutuhan dan spesifikasinya masing-masing. Makasih sudah berbagi di sini. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan LPDK berikutnya.